Kalian pernah dengar kata-kata ini nggak? Nggak apa-apa nggak dimaafin, yang penting aku udah minta maaf. Atau kalimat kayak gini, nggak apa-apa nggak dimaafin, yang penting aku udah berusaha minta maaf sama dia dan Allah tahu kalau aku udah berusaha minta maaf dan Allah akan mengampuni dosaku sama dia. Pernah dengar itu nggak? Ada dua konsep berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada manusia. Ini tentu berbeda sekali. Ketika kita berbuat dosa kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innallaha ghafurur rahim. Aku ampuni, aku sayangi, aku maafin. Tapi ketika kita berbuat dosa kepada manusia, tunggu dulu. Ada hal yang perlu kalian ketahui. Hati-hati terhadap orang yang terzalimi karena dia punya dua privilege yang sangat besar sekali di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang terzalimi, dia itu boleh untuk tidak memaafkan kalian, tidak memaafkan orang yang menzalimi tadi sama sekali dan meminta pertanggungjawaban di akhirat. Dan ini berat banget, capek dan repot banget. Kemudian yang kedua, privilege yang kedua adalah dia berhak dan dia boleh-boleh saja untuk meminta doa keburukan kepada Allah untuk orang yang menzalimi dia. Hah? Emang boleh minta doa buruk untuk orang lain? Tentu boleh aja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa 148, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qaul illa man zulima. Allah membenci ucapan-ucapan, perkataan-perkataan buruk kecuali yang keluar dari lisannya orang yang terzalimi. Karena teman-teman emang harus waspada itu. Doanya orang yang terzalimi itu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada antara dia dengan Allah itu hijab. Jadi itu doanya orang yang terzalimi itu manjur banget teman-teman. Dia mau doa buruk, mau doa apapun untuk kalian, emang bener-bener dia dizalimi, dia nggak salah, itu waspada, itu manjur banget. Usaha atau apapun yang kalian udah bangun segede itu bisa runtuh, bisa rusak seketika gara-gara doanya orang yang kalian zalimi. Dan orang yang kita zalimi ketika dia tidak memaafkan kita dan meminta pertanggungjawaban kita di akhirat, kalian bayangin di akhirat nanti seluruh amal kebaikan kalian, sedekah Jumat kalian, sedekah subuh kalian, semua amal baik kalian itu akan berpindah secara langsung kepada orang yang kalian zalimi. Dan jika amal baik kalian itu tidak cukup untuk menutup itu semuanya, maka dosa-dosa orang yang terzalimi tadi akan diambil dan ditimpakan kepada kita. Bayangin, di akhirat susah. Dan semisal dia mendoakan keburukan kepada kita di dunia, maka tidak ada alasan Allah untuk menolak doa orang yang terzalimi. Di akhirat kalian sengsara, di dunia pun sengsara. Seserem itu nyakitin orang, seserem itu zalimin orang. Tapi memaafkan dan mengikhlaskan adalah jalan yang lebih indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallahi Subhanahu wa Ta'ala." Dan barang siapa yang kemudian memaafkan dan kemudian mengikhlaskan, maka sungguh besar sekali pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesannya buat kalian yang mungkin masih menzalimi orang lain atau pernah menzalimi dan belum minta maaf, segeralah bertaubat kepada Allah. Meminta maaf, harus wajib meminta maaf kepada korban yang kita zalimi. Jangan sampai dia ngelakuin dua hal tadi.